Nah, Pak Igun, kita bergeser tentang implementasi Komisi 8% untuk layanan ojol. Sejauh ini saya tadi membaca ya Pak, beberapa riset saya tidak berbicara langsung dengan para pengemudi, tapi rata-rata mereka masih bingung seperti secara teknis skemanya seperti apa. Bahkan mereka mengatakan implementasi 1 Juli kemarin, tetapi tidak semua mendapatkan benefitnya langsung Pak. Nah, bagaimana pantauan Anda terhadap para anggota asosiasi sejauh ini Pak? Ya, jadi pas per hari pertama ya 1 Juli hari Kamis itu kalau nggak salah 1 Juli 2026 kami langsung membuka kanal-kanal aduan mengenai penyimpangan ataupun pelanggaran-pelanggaran dari para perusahaan aplikasi ojek online ya yang diterapkan kepada para mitra ojek online-nya. Jadi memang banyak sekali aduan yang masuk ke kami. Tanggal 2 Juli 2026 kami langsung melaporkan hal ini kepada Komisi 5 DPR RI bahwa memang benar implementasi 8% belum berjalan efektif seperti yang diharapkan. Maksudnya adalah penghasilan atau pendapatan dari rekan-rekan pengemudi ojek online tidak serta-merta langsung naik secara signifikan dengan adanya penurunan komisi bagi perusahaan aplikasi. Karena paling banyak ditemukan oleh laporan-laporan yang masuk ke kami adalah terjadinya penurunan tarif. Nah, sehingga pembagian hasilnya pun makin menurun. Namun di sisi lain, perusahaan aplikasi ini menaikkan biaya layanan bagi para pelanggan ya. Nah, itu diambil semua oleh perusahaan aplikasi. Sehingga praktis rekan-rekan pengemudi ojek online ini hanya menerima 92% hanya dari tarif yang sudah diturunkan oleh perusahaan aplikasi. Namun si perusahaan aplikasi mendapatkan lebih banyak lagi dari para pelanggan karena menerapkan fee atau biaya layanan yang jumlahnya naik 100%, yang biasanya rata-rata di angka Rp2.000, sekarang bisa ada yang Rp3.000 bahkan Rp4.000. Nah, ini yang sangat disayangkan bahwa Perpres ini nomor 27 tahun 2026 yang mengatur 8% ini memang perlu didetailkan lagi aturan-aturan turunan dari kementerian terkait yang mengatur mengenai ekosistem dari ojek online atau transportasi online. Dan juga Perpres ini juga belum efektif untuk layanan seperti pengantaran barang dan makanan. Nah, ini yang harus diatur di tingkat kementerian di bawahnya lagi nanti. Seperti untuk layanan antaran penumpang, ini harus diatur di tingkat Kementerian Perhubungan. Dan untuk layanan antaran barang dan makanan, ini harus diatur dalam tingkat Kementerian Komdigi nanti ke depannya. Ini harus segera diselesaikan oleh kementerian terkait lainnya. Maupun status hubungan kerja antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek online ini diatur dalam Kementerian UMKM yang baru-baru ini dicanangkan. Seperti itu. Dari pantauan adanya pengaduan yang tadi Bapak utarakan, berarti bisa diasumsikan masih ada akal-akalan ya dari pihak aplikator untuk tetap mendapatkan keuntungan dengan tadi ya menurunkan cost yang diterima dengan potongan 8%, tapi di sisi lain ada penambahan juga beban terhadap para customer ya Pak. Nah, sejauh ini apakah memang ada kemungkinan dibicarakan lagi Pak dari pihak asosiasi dan pemerintah, dan seandainya pun memang akan ada, pasti akan butuh waktu panjang ya Pak, karena tadi Anda katakan ada Kementerian Komdigi yang mengatur, sementara Kemenhub juga punya aturan sendiri. Bagaimana rigid ini bisa dijembatani Pak? Ya, ini harus paralel ini. Karena memang semuanya mendesak ya, antaran penumpang juga mendesak untuk segera didetailkan ya. Turunannya itu harus dibuat rigid regulasinya agar tidak terjadinya konflik lagi atau manipulasi dari perusahaan aplikasi terhadap para pengemudi ojek online. Karena kalau didiamkan atau dibuat lama kembali ini akan berlarut-larut, akan menimbulkan konflik-konflik lagi ke depannya. Dan menimbulkan kegaduhan yang ujungnya adalah merugikan pihak pemerintah sendiri. Nah, kami mendorong hal ini segera dilaksanakan oleh pihak pemerintah, kementerian terkait, karena kepatuhan dari para perusahaan aplikasi ini ya hanya bisa diatur oleh pemerintah. Kami hanya bisa memberikan masukan. Dan untuk mengatur hal ini semua, tolong segera didudukkan bersama semua pihak dalam ekosistem ini ya. Baik perusahaan aplikasi,
pihak pemerintah sebagai regulator, asosiasi ataupun organisasi komunitas yang memang berkepentingan untuk mengatur berbagai tarif yang ada di setiap layanan, dan para stakeholder yang berkepentingan maupun para ahli. Gitu. Pak, terakhir tadi saya juga membaca tidak hanya, mohon maaf, maksud saya adalah pengemudi ojek online kendaraan roda 2 yang mendapatkan benefit 8%, tapi kayak tadi Anda katakan untuk kurir, pengiriman barang, logistik, begitu juga untuk kendaraan taksi online tidak mendapatkan keuntungan ini. Apakah ini juga diperjuangkan oleh asosiasi, Pak? Dan sejauh ini bagaimana komunikasi yang dijalankan? Iya, kami memang mendapatkan informasi sewaktu awal itu bahwa yang akan dijalankan adalah untuk ride hailing terlebih dahulu, atau antaran penumpang ya. Untuk antaran barang dan makanan ini belum, karena memang belum ada peraturan menteri di awalnya. Kalau di ride hailing atau antaran penumpang itu sudah ada Permenhub nomor 12 tahun 2019, yang dimana turunannya adalah Kepmenhub nomor 1001 tahun 2022. Di situ mengatur tentang tarif antaran penumpang yang saat ini juga dijadikan patokan untuk antaran barang dan makanan. Namun ini belum rigid. Nah, inilah yang kami dorong bahwa aturan atau regulasi antaran barang dan makanan ini harus segera. Jangan sampai 8% hanya cuma satu sektor di antaran penumpang saja. Ini harus komprehensif, semua antaran barang maupun makanan. Nah, Komdigi harus terlibat di sini, harus mengatur hal ini dan harus mendudukkan bareng semua pihak agar tarif yang tercipta itu tarif yang nanti dikeluarkan regulasinya adalah tarif yang berkeadilan, memenuhi hak dari para pengemudi ojek online, memenuhi hak dari perusahaan aplikasi juga, dan pemerintah adalah sebagai regulatornya. Baik, Pak Igun, kami sudah mendapatkan poin secara seksama terkait dengan ini. Mudah-mudahan dari implementasi dan reviewnya juga tetap harus dikedepankan. Mengingat tadi Anda katakan, Anda highlight sekali bahwasanya tarif yang berkeadilan tidak hanya bagi para pengemudi ojek online, tapi juga aplikator dan juga kami ya Pak ya, pengguna dan juga yang selalu menggunakan jasa ojek online. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Yuda.